Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, amma ba'du. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh hari ini kita wujudkan rasa syukur dalam bentuk thalabul ilmi. Kita bermajlis sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai aplikasi dari firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada manusia, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ayat ini menyampaikan bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus diikat dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama dan juga dalam berkehidupan. Dan bentuk lain yang memudahkan kita memahami bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beragama, berinteraksi dunia, yaitu dengan ngaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sudah masuk di tema-tema maghazi atau ghazawat, yaitu peperangan, pertempuran. Barangkali sebagian dari muslimin atau muslimat sensitif atau mungkin masih memiliki mindset yang kurang baik ya, dalam tema pertempuran dan peperangan di masa Nabi Muhammad SAW. Padahal banyak sekali pelajaran hikmah yang para ulama jelaskan dan ambil berbagai macam ilmu berangkat dari peristiwa peperangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mulai membahas perang Badar, Uhud, dan hari ini kita lanjutkan pembahasan perang Khandaq, maka jangan sampai kita punya penilaian kenapa Islam itu perang, kenapa Islam itu ya pembahasannya pertempuran, seakan-akan ini tema yang sensitif. Kenapa kita nggak punya sudut pandang yang lain? Buktinya game-game anak-anak juga banyak perangnya. Kenapa itu nggak dibahas? Kenapa itu nggak jadi sensitif?
Bukti rata-rata game-game yang disukai anak-anak yang apa? Perang-perangan. Yang mana nggak ada pelajarannya itu. Ya. Bukan menambah kecintaan, ketakwaan, mutaba'ah, enggak. Tapi kita ngaji perangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menambah ketakwaan dan kecintaan kita khususnya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian, berbicara peristiwa perang Khandaq, ya, karena dari namanya saja ada dua ya yang disepakati oleh para ulama. Tahun kelima dari hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada peristiwa perang Khandaq atau disebut juga sebagai perang Ahzab. Karena punya dua nama, berarti berangkat pula dari dua latar belakang. Kenapa disebut Khandaq? Kenapa pula disebut Ahzab? Bahkan di dalam Al-Quran Allah abadikan dalam satu surat khusus, yaitu surat Al-Ahzab. Kalau disebut perang ini dengan nama Khandaq, maka tentunya dengan latar belakang metode yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terima dari sahabat Salman Al Farisi, bagaimana cara mengamankan kota yaitu Madinah dari serangan musuhnya. Karena hari itu musuh bersatu dalam jumlah yang besar, yaitu 10.000 pasukan. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Madinah itu mentok di 3.000 pasukan. Ya memang pengalaman sebelumnya muslimin kalah jauh, baik jumlah pasukan maupun persenjataan. Di Badar 300 melawan 950 atau 1000 lah mudahnya. Muslimin yang 300. Di Uhud muslimin awalnya 1000 tinggal 700-an. Dan orang musyrik yang jumlahnya 3000. Dalam peristiwa Khandaq, muslimin 3.000 tapi musuhnya 10.000 dengan persenjataan yang full power. Adapun Madinah saat itu sedang musim dingin, dan betul-betul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat berita ini mendadak. Artinya kalau pengen bertahan, yang paling baik itu kan pertahanan dengan membangun benteng. Bangun benteng sehingga memudahkan pasukan yang di dalam untuk melemparkan panah-panah mereka dari atas. Tapi sekarang waktu tinggal 6 hari, sepekan lah kurang lebihnya. Kemudian kalaupun bangun benteng, personilnya juga kurang lebih hanya 1000-an saja. Terus bangunan yang jauhnya sekitar 6 kilo, itu kira-kira sepekan jadi apa enggak? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak musyawarah para sahabat, sehingga muncullah ide Salman Al Farisi. Kalau kami dulu di Persia, cara bertahannya yaitu dengan yali khandaq, parit.
ya, yang tidak bisa dilewati kuda, tidak bisa diseberangi unta. Maka ide itu yang diambil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dibuatlah parit dengan kedalaman kurang lebih 5 meter, lebar juga 5 meter, dan panjang juga kurang lebih 6 kilometer. Gini aja jamaah sekalian, kira-kira kalau 6 kilo itu sini mana ya? Sini Purwosari. Sini Purwosari 6 kilo. Nah, yang profesinya nge-grab tuh, Pak. Yang biasanya ngukur jalan ini. Sini Purwosari, gali parit 5 meter ke bawah, 5 meter lebarnya. Kira-kira seminggu 6 hari memang itu. Ya. Makanya Masya Allah, sahabat itu kejar tayang, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan peristiwa ini melalui surat Al-Ahzab. Ini kalau penyebutan Khandaq dari sudut bagaimana Rasul berstrategi. Kalau disebut perang Al-Ahzab dari kacamata musuh. Siapa inisiatornya? Inisiatornya itu Yahudi Bani Nadhir, ex Yahudi Madinah, karena terusir dengan tokohnya Huyai bin Akhtab. Mereka posisi ada di Khaybar. Masuk tahun ketiga, suku Yahudi Qainuqa yang terusir duluan. Mereka menodai kehormatan muslimat di pasar, kemudian juga membunuh seorang muslimin. Padahal ada perjanjian dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, harus jaga Madinah, nggak boleh ada peperangan. Ini yang tercantum dalam Piagam Madinah. Bani Qainuqa Yahudi mengingkarinya, maka Rasul usir. Masuk tahun keempatnya, genti Bani Nadhir yang punya makar ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun usir mereka. Maka dari peristiwa ini mereka punya dendam, sehingga Yahudi ini datang ke salah satu suku di luar Madinah, ya, pertengahan antara Madinah menuju Khaybar, yaitu suku Ghatafan. Ya. Mereka meminta supaya Ghatafan itu mau bersekutu, diajak memerangi Madinah dengan iming-iming nantinya kebun-kebun kurma Khaybar, sebagian keuntungannya dan hasilnya diberikan kepada Ghatafan. Cukup? Belum. Huyai bin Akhtab kemudian berangkat ke Mekah, berjumpa dengan tokoh Quraisy saat itu, yaitu Abu Sufyan bin Harb, belum masuk Islam. Diajak pula, diiming-imingi, kalau dari Yahudi bekerja sama dengan Ghatafan sudah punya kekuatan besar. Sekarang tinggal kalian mau gabung apa enggak. Kalau kalian gabung pasti menang nih, karena jumlah kita bisa banyak. Ujung-ujungnya ya mau. Maka terkumpullah 10.000 pasukan itu. Nah, ini ya, kenapa disebut Ahzab? Karena rombongan persekutuan, persekongkolan. 4.000 datang dari musyrikin Quraisy Mekah, 6.000 dari pasukan besar kabilah Ghatafan.
Yahudinya mana? Yahudinya nggak ada. Kalaupun ada hanya oknum personal. Pasukan Yahudi nggak ada. Tapi mereka menjadi inisiator. Jadi yang ingin kami sampaikan jamaah sekalian, dari dulu Yahudi itu terbiasa memerangi Islam wal muslimin, nabok Islam wal muslimin, ngemplang Islam wal muslimin pakai tangan orang lain. Itu sudah biasa. Ya. Yahudinya sendiri gak punya pasukan. Kalaupun ada anak personel aja, yang 6.000 itu dari Ghatafan. Maka Rasulullah SAW berbicara peperangan jihad itu bukan hanya baku hantam aja, enggak. Pokoknya kita perang mati syahid gitu aja, enggak. Rasul juga realistis, memikirkan umatnya, keluarga kaum muslimin. Maka di perang Khandaq ketika Rasul SAW dapat informasi kalau pasukan itu banyak sekali dari Ghatafan, maka nanti ada dialog antara Ghatafan dengan Rasul SAW. Karena Ghatafan intinya tadi mau diajak Yahudi dengan eming-eming apa? Kurma, keuntungan. Karena mereka di tengah-tengah Madinah dan Khaybar. Ya, dan kurma paling banyak ada di Khaybar dan kemudian Madinah. Mereka nggak terlalu banyak kebun-kebun kurmanya. Makanya Ghatafan itu ngajak pula deal-dealan kepada Rasulullah SAW. Gimana ini? Bani Nadir, Qainuqa ngasih iming-iming ya kepada kami Ghatafan dengan hasil kurma mereka Khaybar. Nah sekarang engkau Muhammad, kalau mau juga kurma Madinah sebagian keuntungannya masuk ke kami, ya saya mundur. Ghatafan nggak jadi memerangi Madinah. Pilih mana sekarang? Ini liciknya Ghatafan. Cuma cari keuntungan aja. Karena dipikir itu sama tokoh-tokoh Ghatafan. Ya, ada namanya diantaranya Al-Harith Al-Ghatafani. Itu tokohnya. Kalau muslimin ini nggak mau, mereka akan tetap memerangi, berarti bersama Yahudi. Cuma modalnya 6.000 pasukan, dan perang itu butuh logistik, bisa juga menelan korban, ya, butuh persenjataan, perbekalan yang lainnya. Jadi mau mendapatkan keuntungan kurma Khaybar, modalnya ya lumayan. Tapi kalau muslimin mau, ya, hasil kurma-kurma Madinah itu masuk ke Ghatafan, Ghatafan tidak lagi memerangi muslimin bersama Yahudi, lebih nggak pakai modal loh. Ya bang, nggak perlu pakai modal, sudah nggak jadi perang kok, nggak perlu korban pasukan, nggak perlu maintenance persenjataan, logistik, sudah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajak musyawarah sahabat Ansor. Karena ini urusannya urusan Madinah. Beliau kumpulkan tokoh-tokohnya, ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum. Itu gimana ini? Kita bisa lebih aman, nggak perlu perang, cuma hasil kurma kita masuk ke Ghatafan.
Dan kalian warga Ansor asli putra pribumi Madinah mengalami hal demikian ya karena kalian itu Islam. Akhirnya musuh-musuh berdatangan. Kalau kalian tidak bersama muslimin, nggak mungkin terjadi seperti ini. Makanya Rasulullah SAW ngajak dialog tokoh-tokoh Ansor. Apa jawaban Sa'ad bin Mu'adz saat itu? Ya Rasulullah, kami dulu di masa jahiliyah saja, orang-orang Ghatafan itu kalau pengen merasakan kurma Madinah itu hanya dengan dua perkara. Kalau enggak dia membeli kurma Madinah, dia bertamu kita suguhi. Itu di masa jahiliyah. Orang Ghatafan pengen merasakan kurma harus beli ke kita, kalau enggak jadi tamu, dapat suguhan kurma Madinah. Lah kok sekarang kita sudah beriman, bertauhid, kok pengen ngasih dengan cuma-cuma? Enggak mau. Kalau mereka pengen perang, lo jual gua beli. Ya, kita sudah ditantang, kita berangkat. Masya Allah. Nah ini di antara kenikmatan-kenikmatan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, itu ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihaw wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, eling-eling, ya, ingat-ingatlah ni'matallahi alaikum, kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Nah, ini posisinya di peristiwa Khandaq. Muslimin kalut saat itu. Musim dingin, artinya kurma belum waktunya panen. Masa-masa sulit pangan. Kemudian musuhnya banyak. Kemudian gali parit dalam kondisi yang seperti itu. Ya, dan galinya nggak seperti kita gambarkan tadi 5 kilo sini Purwosari lemah gembur semua. Ini cadas. Ya, belum nanti mendapatkan musuh dari dalam. Itu ada pembahasan khusus nantinya Yahudi Bani Quraidah. Ya. Jadi gambarannya Masjid Nabawi itu kan ngadepnya selatan, dan kiblatnya kan arah selatan, lurusnya itu kan Masjid Kuba, dan barat timurnya itu yang bebatuan cadas-cadas yang nggak mungkin bakal dilewati oleh pasukan. Maka yang dibutuhkan adalah wilayah utara. Kenapa? Karena kalau selatan yang ke tenggara itu ada pemukiman Bani Quraidah yang sedang ada perjanjian damai. Tidak mungkin membuat kekacauan di Madinah. Piagam Madinah kan masih berjalan. Makanya ketika nanti Yahudi Bani Nadir mampu membuat Bani Quraidah juga bersekutu dengan mereka, akhirnya muslimin fokusnya bukan hanya di parit Khandaq, tapi juga di bagian belakang mereka. Ya, masih ada satu perkampungan yang harus diurus juga, karena mereka telah berkhianat. Depan ngurusi parit, belakang ngurusi orang-orang yang berkhianat.
Ya, maka digambarkan di ayat yang ke-10-nya tadi, ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Dari atas dan dari bawah. Itu membuat kalian ketakutan, khawatir. Maksudnya dari depan dan dari belakang. Ya, dari atas yaitu dari depan Khandaq, musuh 10.000, dan dari asfal yaitu belakang atau bawah itu orang Madinah sendiri yang ingkar dari perjanjian. Maka rasa khawatir atau rasa takutnya kaum muslimin wa balaghatil qulubul hanajira. Itu sampai rasa deg-degannya itu sampai gulu menjing ini, Mas. Ya. Ini contohnya biasanya anak-anak ini, kalau ya orang tua nggak apa-apa lah nyoba sampean masuk wahana jet coaster. Ya, itu sudah. Ya, umur-umur yang sudah ya lebih dari kepala 3 numpak roller coaster. Ya, pas lagi nikung-nikung atau jempale, wah itu rasanya ya, itu rasanya nyawa wis sampai amandel itu. Nah itu maksud menggambarkan mudahnya balaghatil hanajir, rasa ketakutan itu sampai hanajir, ya, tenggorokan yang paling atas, hanjarah. Itu kayak gitu, deg-degan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, ya. Ingatlah Allah berikan kenikmatan kok. Nah, di peristiwa yang menggalaukan itu Allah turunkan kenikmatan-kenikmatan, fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Setidaknya yang ada dalam ayat ini ada 2 kenikmatan besar. Yang pertama adalah rih, angin topan. Ya. Karena ujung-ujungnya nanti muslimin menang, salah satunya melalui angin topan yang ngobrak-ngabrik 10.000 pasukan Ahzab itu. Yang kedua, junudun lam tarauha, pasukan yang kalian tidak melihatnya. Siapa ini pasukan yang nggak bisa kalian lihat? Ini ulama ada 2 tafsiran. Tafsir yang pertama malaikat, ya, malaikat. Tafsir yang kedua beberapa orang dari kalangan Ghatafan. Di antara yang paling terkenal, yang tercatat dalam sejarah adalah Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang awalnya musuh malah kemudian masuk Islam dan langsung mendapatkan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ngusak-ngasik barisan musuh dengan diplomasinya. Sahabat yang lain belum tahu kalau ini warga baru muslim, nggak tahu. Tapi melalui inisiatifnya dan cara cerdiknya itu, akhirnya 10.000 pasukan itu pecah belah, ya, keropos, nggak punya kekuatan, hancur lebur. Makanya 10.000 banyak, ya, Ahzab persekongkolannya banyak, tapi tetap kalah. Ya. Karena mereka itu kuat dibangun di atas keuntungan duniawi, bukan di atas iman, bukan di atas tauhid, bukan karena ketakwaan. Banyak, tapi punya kepentingan masing-masing. Akhirnya keropos. Seperti Ghatafan, 6.000, tapi kan ujung-ujungnya hanya butuh hasil kebun kurma. Yang punya dendam itu ya Quraisynya, Mekah. Lah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hasil akhirnya. Maka kelanjutannya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk terjun gali parit itu, ya, dan ada beberapa peristiwa, ya, di mana peristiwa ini bagian dari mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Contohnya ketika Jabir bin Abdillah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu perutnya sudah diganjal pakai batu, dan memang bukan musim panen kurma. Ya, sahabat pada kelaparan. Sahabat ada yang sudah ngikat pakai satu batu, sebuah batu perutnya. Rasul ternyata lebih dari satu batu. Berarti Rasul lebih lapar daripada sahabat-sahabatnya. Maka Jabir bin Abdillah ngasih kode kepada istrinya supaya membuat makanan untuk Rasul. Maka istrinya bikin adonan roti sama daging kambing. Kemudian manggil suaminya sambil mengatakan ajini hakada. Maksudnya gimana? Adonanku rotiku sedikit loh ya. Begitu juga kambing yang disembelih itu kecil, cempe, anak domba. Maka pesannya kepada Jabir bin Abdillah, ya, wahai suamiku, bika, pesan kepadamu loh ya, pegang erat-erat, undang Nabi saja. Kenapa? Karena adanya cuma roti sedikit sama anak kambing juga kecil. Maka kemudian Jabir Abdillah datang kepada Rasul di sela-sela istirahat gali parit itu, ngundang, ya Rasul, monggo pinarak ya, di rumah saya istri saya sedang masak, monggo silahkan. Tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada 1.000 yang gali parit, ya, ayo semuanya datang ke rumahnya Jabir, kita istirahat makan dulu di sana. Jabir bingung, waduh mana? Ya, dan betul ketika sudah pada jalan istrinya marah ke Jabir. Ya, madza bika ya zauji? Ada apa denganmu? Yo, kan aku tadi udah pesen kan, sudah cukup Rasul aja. Rasul ini digawa kabeh. Ya. Jabir menjawab, "Lah pesanmu sudah saya sampaikan. Saya juga ngundang cuma Rasul. Tapi yang datang semuanya." Ya ala kulli halin, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk rumahnya Jabir sambil berkata kepada Jabir dan keluarganya, diamkan rotinya, diamkan gulai kambingnya. Biar aku saja yang naning-naning. Ya, biarlah aku yang membagi makanan itu. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bagi roti, bagi menu kambingnya tadi kepada seluruh sahabat yang gali parit. Dan ketika seluruh sahabat sudah dapat jatah masing-masing, roti dan daging kambing itu masih sebagaimana jumlah yang tadi dimasak. Ini mukjizat. Ya, ini mukjizat. Artinya gini, jangan antum tiru. Ya, nanti ya kan. Pengennya aku tak ngajak lah. Sing biasanya paling sregep ngancani aku kajian, ya sekali-kali tak undang ya. Maka sudah persiapan ya memang ya secukupnya. Lah kok malah jadi ya kabeh jamaah diundang. Akhirnya ya kolam renang. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad menceritakan peristiwa ini, beliau nambahkan redaksi ya, menurut riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, fabasaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam 'alal kidri. Jadi sebelum Rasul bagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam buka panci gulenya, buka ya panggangan rotinya. Buka panci, fabasaqar Rasul ludahi, buka panggangan roti, Rasul ludahi. Antum mau praktekkan lagi? Tambah hancur ya, corona lagi ya gitu. Ya, jangan, ini khusus, ini mukjizat.
Karena ludahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak seperti ludah kita. Itu semua yang ada pada Rasul barokah. Ya. Kalau kita bisa jadi penyakit, molo malah. Maka kenapa ini menjadi catatan khususiyah, dikhususkan ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa kita tiru mutlak. Ya, bolehnya niru yang ngajak makan saudara-saudaranya itu boleh, silakan. Ya, habis kerja bakti, yang tadi kan kerja bakti itu bikin parit. Kemudian ngajak makan-makan, minum-minum, makan roti, makan daging, ya itu. Tapi kalau ngeludain atau sejenisnya, oh jangan, bahaya ini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga melakukan berbagai macam jenis seperti ini dalam mengobati sebagian kaum muslimin. Ada anak-anaknya sahabat yang kena ain, ya, itu dibuka mulutnya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga ludahi sambil menyebut nama Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nah, kita salah satu cara meruqyah ya seperti ini. Cuma jangan pakai ludah yang dimasukkan mulut, gitu. Kalau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, nah itu yang benar, bisa dipakai. Tapi kalau ngeludahnya, nah itu yang khusus bagi Rasul. Bolehnya kita hanya an-nafas. An-nafas itu ya, seperti adab kalau dapat mimpi yang buruk, itu kan kita adab kiri berta'awud sambil ber-an-nafas. An-nafas itu gitu. Kalau ngeludah kan haiju, lah itu kan ludah. Ya kan beda kan, bisa bedakan kan? Tapi kalau hanya an-nafas itu nggak keluar ludahnya, hanya beberapa tetes-tetes ya, dari nafas kita. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan nafas ke kedua matanya siapa? Ali bin Abi Thalib sebelum dilantik menjadi pemimpin dalam perang Khaybar karena sakit. Maka kemudian didamu sama Rasulullah, ini bahasa kita didamu atau disuwuk, dalam tanda petik suwuk yang benar, yaitu ruqyah yang syar'i. Itu contohnya. Contoh yang kedua, ada juga dari sahabat yang sengaja membawa setangkai kurma untuk dimakan Rasul dan beberapa orang yang di sekitarnya. Maka otomatis nggak cukup, nggak bakal cukup. Maka Rasul buka sorbannya, setangkai kurma itu ditutup, kemudian dipanggil satu persatu, ya, dibuka sedikit gitu, pokoknya ngambil, setiap sahabat ngambil. Ada yang ngambil 3 butir, 2 butir, ada yang hanya 1 butir kurma, terserah. Tapi semuanya kedapatan. Dan ketika sudah semua makan kurma, Rasul buka lagi sorbannya, itu setangkai kurma tadi masih utuh. Ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Artinya ini mukjizat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di saat masa-masa sulit itu, sehingga jadilah parit sepanjang itu, dan hasil gundukannya nantinya bisa buat manah sebagai apa ya istilahnya, tempat kaling-kalingannya itu ya. Dan betul hari H datanglah pasukan dari Mekah dipimpin langsung Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan kaget itu. Ma'arafnal Araba hakadha. Kami tidak pernah tahu strategi orang Arab seperti ini, nggak pernah tahu. Ya. Kok bisa-bisanya ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya bikin parit, akhirnya kan nggak bisa lewat. Nggak bisa nyebrang, bisanya cuma keliling, mondar mandir, gimana nih cari celah, nggak bisa. Nah itu yang tidak terfikirkan oleh Mekah musyrikin. Mereka sudah full power bawa 4.000 pasukan, persenjataan lengkap, ya.
dari pedang, tameng, panah. Kenapa? Karena berpikirnya ini kita akan jadikan seperti Badr dan Uhud. Jadi betul-betul full power 2 hari 3 hari perang. Lah kok ternyata sekarang ada parit. Nggak mungkin bisa perang langsung. Nggak mungkin kita pakai pedang. Ya, apa gunanya tameng? Mereka hanya bisa panah-panahan dari jauh, lempar-lemparan tombak. Akhirnya, ya mau nggak mau sekarang, emang panahnya sampai berapa ribu ya jumlah yang mereka bawa. Sehingga habis 3 hari 4 hari udah mulai habis, kehabisan. Logistiknya itu habis karena mereka cuma memprediksi mati-matian perang 3 hari. Ternyata sampai 15 hari hanya bisa mondar-mandir panah-panahan gitu aja. Sampai nantinya mendapatkan tambahan dari Ghatafan tadi, Masya Allah. Jadi pernah Abu Sufyan itu, ya namanya ini orang cerdas ya, berpikir. Kan dulu itu perangnya malam itu mesti berhenti. Nggak mungkin ada perang, nggak naik listrik ya. Ya seperti sekarang. Dulu pokoknya kalau sudah matahari terbenam, istirahat. Nah malam itu Abu Sufyan bikin strategi. Minta kepada prajuritnya kuda-kudanya disiapkan, baris. Di tempat-tempat, di tanah-tanah gundukan yang nggak tinggi. Untuk apa? Supaya nanti ketika masuk waktu pagi, pasukan langsung berdiri di atas kuda-kuda itu sambil melemparkan panah. Dan betul itu mengagetkan kaum muslimin. Ya, ada hadisnya panjang dalam Sahih Bukhari. Jadi ketika pagi hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya habis subuhan itu, matahari terbit, tiba-tiba mereka langsung dihujani panah-panah dari Ahzab. Maka Rasul dan para sahabat balikan lagi panah-panah itu terus sampai masuk waktu duhur, belum berhenti. Masya Allah ya. Kemudian lanjut lagi sampai masuk waktu asar ya. Sampai masuk waktu maghrib baru mandek ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab kita Rahiqum Mahtum wa fi musnadi Ahmad wa Syafi'i annahum hubisu an salati dhuhri wal asri wal maghrib wal isya faslahunna jami'an. Jadi kaum muslimin saat itu terhalangi untuk melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, semuanya dirapel di waktu isya. Gara-gara tadi. Ketika di tengah-tengah gentingnya panah-panahan itu, Umar saat itu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ma sholaina. Saya belum sholat nih gimana? Rasul menjawab, wa ma sholaitu ya Umar. Wahai Umar, aku pun juga belum sholat. Semua dari kita belum sholat. Nah dari sini, ini tahun berapa kejadiannya? Tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah itu belum turun syariat sholat khauf. Belum turun ya, belum ada itu sholat khauf syariatnya ya. Ketika perang kemudian bisa sholat khauf, itu nanti 2 tahun lagi, masuk tahun 7 baru turun syariatnya. Yang kedua, tahun kelima itu sudah ada syariat hukum jamak. Hukum jamak itu sudah ada. Jadi zuhur sama asar, maghrib sama isya itu sudah ada. Cuma posisinya sekarang nggak bisa, jamak pun nggak bisa. Karena panah-panah itu nggak berhenti. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah di tengah-tengah waktu tadi itu, kehilangan waktu. Ya Allah, ya, hancurkanlah wajah-wajah mereka
ya, kemudian mulut-mulut mereka yang telah menjadikan kami melalaikan sholatul wusta. Kami nggak bisa melaksanakan sholat asar. Setidaknya kalau zuhur nggak dapat, asar dapat kan bisa jamaah takhir. Ini sampai asar belum selesai panah-panahannya, masuk waktu maghrib. Nah, dari sini jamaah sekalian muncullah pelajaran yang disimpulkan oleh para ulama khususnya dalam masalah fikih. Ada kaidah idza dhayyaqa ittasa wa idza tasa dhayyak. Saya ulangi, ini kaidah dalam usul fikih. Idza dhayyaqa ittasa, jika sempit bisa diperlebar, wa idza ittasa dhayyaqa, jika sudah lebar maka kembali sempit lagi. Apa maksudnya? Maksudnya saya kasih contoh langsung pada perkara sholat ini tadi. Sholat itu dalam Al-Quran sudah Allah pastikan kitabam mauquta. Waktunya sudah ada jadwalnya. Dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, kan waktunya nggak banyak, paling panjang tuh waktu antara subuh ke zuhur. Yang lainnya tuh dhayak, sempit, ya sudah ada jadwalnya, dimulai kapan, diakhiri kapan. Maka ketika yang sempit ini dipersempit lagi dengan adanya urusan darurat, maka bisa diperlebar. Akhirnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kapan? Di waktu isya. Jamak rapelan. Tapi ini tidak bisa dijadikan madhab sopir bis. Ya, nggak bisa. Sopir bis akap misalnya. Ya, umpamanya, karena saya pernah tanya sendiri, ya, dari ABK-nya Sumber Kencono dulu, zaman saya masih biasa Madiun Salatiga ngebis itu ya. Itu saya pernah tanya, Pak sampai nih sholatnya gimana? Yuk sholatnya nanti pas sudah masuk pool, sudah selesai semua, entah itu masuk di Jogja atau di Surabaya, baru sholat. 5 waktu dalam 1 waktu. Waduh. Ya. Nah ini nggak bisa. Beda dengan situasi Khandaq ini tadi. Ya. Kalau sopir bis sekarang, masya Allah, ada rest area, bisa istirahat, ngisi solar, SPBU. Ya. Yang bisa itu sopir Sukhoi, lah itu bisa. Ya, sopir Sukhoi. Tahu ya, jenis pesawat tempur itu, Sukhoi. Ya, apa F-16 itu kalau sama komandannya bergerak, berangkat sudah di atas sudah. Itu umpamanya berangkat jam 10 pagi. Ternyata ada sweeping, bahkan darurat militer, sampai zuhur, asar, belum bisa turun. Bahkan ngisi bensinnya aja harus di atas. Sampai asar, maghrib baru bisa turun. Kan nggak mungkin selaku prajurit kemudian bilang ke kapten, "Kapten, saya tak medun dulu ya. Saya mau asaran dulu." Ya kan? Susah lah nanti ya. Kitanya ya keamanannya nggak kejamin. Akhirnya full ya, di atas yang mengamankan wilayah. Turun baru bisa maghrib. Nah ini baru bisa dikiaskan dalam peristiwa Khandaq. Atau dokter spesialis satu-satunya mau di Solo. Wah. Nggak punya backingan, nggak punya dobelan. Punya pasien darurat, harus operasi besar.
Ya, kepala misalnya, otak misalnya. Masuk jam 11 siang, belum waktu zuhur. Diperkirakan ini 5 jam operasinya. Berarti kena jam piro ya? 12, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 sore bisa keluar. Berarti bisa jamak sholat zuhur dan asar. Tindakan dilakukan. Ternyata 5 jam, wah ada masalah. Nggak bisa, harus dilanjutkan. Dan nggak ada dokter yang lain yang punya spesifikasi yang sama. Gimana ini? Mohon izin dulu. Tak izin dulu ya. Ya, saya tak sholat dulu. Ya, wah pas ya, ini harus megap-megap. Maka hal semacam ini baru bisa dikiaskan. Dia bisa melanjutkan itu operasinya. Mungkin sampai waktu maghrib, isya, sehingga keluar ruangan operasi di waktu isya, yaitu mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya dilakukan satu waktu. Namanya idza dhayyaqa ittasa wa idza ittasa dhayyaqa. Kalau sudah selesai, berarti kan sudah lebar lagi kondisinya, maka kembali ke jadwal awalnya. Ya, itu yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngerapel dari zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Dan menurut Musnad Imam Ahmad tadi, tertiban, dengan tertib. Ya, ini menjadi madhab juga kalau kita kehilangan sholat karena mungkin ketiduran atau pingsan atau sejenisnya, kan kita mau nggak mau ketika sadar atau bangun harus sholat, mengqadha'nya. Kalau kehilangan zuhur, ya asar, ya sudah, berarti dilakukan di waktu asar. Kehilangan maghrib, berarti dilakukan di waktu isya. Kehilangan lebih dari 2 waktu sama aja. Mungkin semaput dari zuhur asar, sadar lagi 5:30. Wih, semaput tenan apa 3G nggak tahu lah. Ya, berarti dia kehilangan sholat zuhur dan asar, dilakukan di waktu maghrib. Bagaimana melakukannya? Tertiban, tertib. Kira-kira waktu sholat maghrib dulu apa zuhur dulu? Nah, berarti ngerjakannya zuhur dulu, salam, naik lagi dengan niat sholat asar, salam, naik lagi dengan niat sholat maghrib. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tertib. Jadi beliau di waktu isya itu melaksanakan sholat ya zuhur dulu, kemudian asar, kemudian maghrib, baru kemudian isya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di peristiwa-peristiwa ini juga nantinya ada sebagian yang mendapatkan ya beberapa pelajaran yang lain. Contohnya ketika sebagian sahabat, karena mereka itu bledukan ya dari tanah-tanah parit, sehingga kemudian mereka berpakaian ya dengan hasil galiannya tadi, dan itu diperbolehkan karena nggak boleh itu pakaian najis. Jadi bisa membedakan antara kotor sama najis. Kalau najis itu yang nggak boleh, tapi kalau hanya sebatas kotor, nggak najis, silahkan digunakan untuk sholat dalam kondisi yang seperti itu tadi. Beda ceritanya kalau kita sudah prepare, kita bekerja di tempat yang mungkin kotor, tapi ketika masuk waktu sholat kita bisa ganti pakaian. Tentu ini yang lebih baik. Atau kita mengaplikasikan sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbiba ilayya min umuri dunyakum an-nisa wat-tib. Di antara urusan dunia yang aku sangat mencintai dari urusan-urusan dunia kalian adalah para istri dan juga wewangian. Ya, jadi Rasul cinta terhadap istrinya, Rasul juga cinta terhadap wewangian.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian ini saya berikan catatan terakhir di sini ya. Karena fungsi dan faedah kita belajar sirah salah satunya mencoba mutaba'ah dengan Rasul itu sesuai dengan yang difahami oleh para sahabat. Bukan hanya sebatas kita, kalau hanya sebatas baca kemudian ngamalkan saja dalam tanda petik, kitab Rahikum Mahtum itu sudah ada terjemahannya. Sampai hanya baca aja bisa aja. Atau mungkin mau mengamalkan hadis yang di dalamnya, bisa saja. Cuma kalau tanpa belajar biasanya jatuhnya lebih banyak daripada benarnya. Jatuh kepada kesalahan itu lebih banyak daripada benarnya. Kenapa? Karena agama kita ini dibangun di atas pemahaman para sahabat. Seperti tadi, kalau kita hanya belajar, oh Rasul pernah ngerapel sholat 4 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian dengan mudahnya kita mempraktekkan, ya nggak bisa. Kita harus lihat dulu kondisi. Nah, ini pernah terjadi. Ya, tanya kepada kami, mohon maaf ya, saya agak sensitif. Mungkin bahasa saya juga mungkin agak kasar. Dari saudari kita muslimat. Itu bertanya dengan cerita saya itu mengamalkan hadisnya sahih, ada dalam Bukhari dan Muslim. Hadisnya itu bunyinya dianjurkan ya bagi para muslimat khususnya ketika selesai haid itu untuk mengoleskan di tempatnya itu misik ya. Kemudian ini dari hadis terjemahan kemudian diamalkan. Beberapa bulan tanya kepada kami, ternyata iritasi kulit, bahkan sampai wah pokoknya ya intinya dia merasa saya mengamalkan hadis kok malah sakit. Maka yang pertama kita jembatani, jangan sampai saudari kita ini suudzon terhadap hadis. Ayat Allah nggak mungkin salah, hadis Nabi nggak mungkin salah. Ya, hadisnya pasti benar gitu. Maka kemudian kita tanya kronologinya gimana. Tadi gitu. Jadi membaca hadis tentang fadilah mengoleskan misik setelah haid, kemudian buka HP, nyekrol Lazada mbek Shopee, ada misik rego 55.000, dibeli, dioleskan di tempat yang sensitifnya itu, kena beberapa bulan kemudian iritasi. Nah, sudah ketemu jawabannya. Ya, mana ada misik kok rego 50.000. Ya, hadis misik itu betul. Ya, perlu digarisbawahi jamaah sekalian, misik itu yang asli itu dari ghazal, dari rusa, dari keringatnya dan birahinya itu. Ya, maka mahal. Ora bendino rusa kawin terus. Ya. Itu maka itu material terbesarnya itu keringat dari ghazal itu saat birahi itu. Jadi parfum misik, dan itu parfum kesukaan Nabi. Betul, hadisnya betul. Jadi kalau saudara-saudara kita ini kadang Ustaz ya botol misik, parfum kesukaan Nabi. Iya betul, tapi udah sing mbok cekel kuwi. Ya. Betul, misik itu parfum kesukaan Nabi, tapi bukan sing mbok cekel, sing mbok dol itu bukan. Ya, misik harga kur 100.000, 200.000. Misik tulisannya terakhirnya misik pakai ki, misik kok. Jelas nih KW berapa ini? Ya. Mahal ayol ikhwah. Kalau kita ke Saudi itu kan biasanya di kios-kios hotel bintang 5 atau di pelataran Masjid Nabawi atau sekitar Masjidil Haram itu, ini ya saya kasih brandnya ini. Kalau mau beli itu yang jujur,
Dan di Saudi itu Masya Allah ya, di antara yang paling banyak itu kan di Al-Aud Al-Quraisy. Itu yang jual misik dengan variannya. Ada misik abyad, misik baydho, misik putih, misik serbuk, misik toharoh. Ini biasa difungsikan untuk saudari-saudari kita yang habis haid. Nah itu beli misik toharoh, dioles. Saya yakin nggak mungkin iritasi, karena itu misik beneran. Dan misik itu kalau asli di botolnya atau di kemasannya itu ada ingredientnya. Jadi berapa persen dari ghazal, rusanya, kijangnya, berapa persen dari nabatinya. Kalau nggak ada, itu dimungkinkan pasti yang sifatnya sintetis kimiawi. Nah, itu yang biasanya nggak semua kulit cocok. Dan yang ada ingredientnya itu mesti harganya mahal. Ya. Oh itu sejak zaman Nabi masalahnya, dan betul hadisnya ada. Apalagi barangnya hari ini menjadi kesukaan Nabi, mesti harganya juga mahal, jutaan. Tapi Masya Allah, saya tuh belum pernah beli misik asli, ya, yang gendulan botol ada ingredientnya. Tapi saya pernah merasakan dengan diteteskan ke kopi, ya. Jadi ada orang yang punya misik, saya ditawari diteteskan ke kopi, terus saya minum. Ada rasa parfumnya, ya jelas ada. Ya, kita cium kopinya itu ada aroma wanginya. Kita minum ya kopi campur parfum, tapi habis itu mulut kita aromanya wangi. Itu kalau misik asli. Sehingga ini kan pelajaran lain lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakruhkan kaum muslimin ketika mau jamaah sebelumnya makan, apalagi yang aroma bawang-bawangan atau yang mendolimi saudaranya itu. Coba sahabat gimana? Bersiwak, betul. Bersiwak itu membersihkan mulut dan gigi, tapi aromanya belum hilang. Maka kemudian sahabat pakai sorban itu, sorbannya ditutupkan ke mulut ujungnya itu, kayak maskeran jadinya, biar aromanya enggak ke jamaah samping kanan kiri. Sama Rasul nggak boleh makruh talassum namanya. Talassum itu kan nggak ada fungsinya, kita nggak pilek, nggak batuk, ya. Tiba-tiba maskeran, sholat, kemudian nutup mulut kan nggak boleh. Lah gimana terus? Ya, kita habis makan bawang-bawangan, nggak boleh nutup mulut pakai sorban. Maka yang dilakukan oleh sahabat yaitu meletakkan misik, meneteskannya di minuman mereka, salah satunya susu, campur, kemudian diminum. Habis itu, aromanya berubah. Itu misik asli. Ada lagi yang lebih mahal, namanya ambar. Ya, itu bahasa Arab itu. Kalau di Latinnya itu ambris. Itu parfum yang lebih mahal lagi. Ambar itu kalau di Indonesia ngartikannya Eurapas ini muntahane paus. Padahal bukan. Ya. Kenapa? Karena ya Allah itu Masya Allah ya, ciptakan makhluknya itu Masya Allah. Manusia dengan fungsinya, tumbuhan, termasuk hewan. Antum perlu tahu, paus itu Allah setting. Ini sunatullahnya pada paus ya. Kalau sudah mau mati, paus, tahu binatang yang ya besar di lautan, itu kalau sudah mau mati, instingnya yang dari Allah ciptakan itu, maka mereka akan nepi. Akan nepi ke pantai. Lah terkadang orang itu nggak paham ini, termasuk biasanya di Indonesia muncul istilah paus terdampar. Ya kan? Itu bukan paus terdampar, pausnya sudah mau inna lillahi. Ini sama nelayan malah disuruh-suruh nebu segorone. Bila iso ngomong, waduh kurang ajar. Ki piye aku meh mati malah kon ngelangineh lho. Ya kan? Saya itu mau mati. Ya. Coba sekarang, ya Allah, kita gini aja, kita sama paus. Nih siapa yang atlet renang kira-kira? Coba pinteran renang paus sama apa kita? Paus itu sudah Allah setting mau apa namanya itu, arus laut ya, kencengnya seberapa, ombak seberapa, itu Allah sudah setting bisa renang.
Lah kok tiba-tiba istilah kita paus terdampar koyo ora iso nglangi wae lho. Ya, itu sudah puluhan tahun tinggal ning segoro iki sudah apal ya. Lah kok tiba-tiba pausnya terdampar. Itu udah mau mati itu. Ya, cuma karena sebagian nggak tahu sehingga dilepok neng segoro. Karena ini zaman sahabat kan sudah ada yang tinggal di sekitar Badar itu, tepian pantai. Jadi ketika ada paus mati, ya terdampar itu tadi mati, kemudian dibelek bagian dalamnya, disitulah nanti ada material buat parfum ambar. Nah, itu per kilonya bisa MM-an kalau hari ini kan, masya Allah. Nah dulu sebelum banyak yang tahu di Indonesia tadi paus terdampar dikubur, ya datang orang-orang barat ya dengan modus ya pengen penelitian, ya kan, bawa surat dari kementerian apa, dari apa, ini pausnya umurnya berapa, matinya kenapa, minta izin untuk digali lagi. Ya masyarakat nggak tahu udah ada ringnya itu, taunya digali, dia gali, diambil ambarnya balik, ya kan, untung ya. Ya sekarang kita udah tahu ini, maka nggak nunggu terdampar, nggak nunggu mati, neng segoro aja dicari itu, ya kan, kalau bisa. Saking rakusnya manusia tadi, ya Allah ya. Jadi inilah kembali ke benang merah pentingnya kita mendalami sirah dengan pemahaman para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.